Oke, masih bersama Munjani Bang Jai. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan bahas tentang plugin iOS SEO. Plugin iOS SEO dipergunakan oleh para blogger untuk meningkatkan SEO website mereka. Kenapa banyak para blogger memakai plugin iOS SEO? Karena plugin ini plugin yang mudah dipergunakan dan mempunyai fasilitas yang lengkap. Selain itu, plugin ini juga ringan untuk website, sehingga website tidak terlalu diberatkan dengan menggunakan plugin ini. Saya pun sudah lama mempergunakan plugin ini. Terbukti dengan menggunakan plugin ini, banyak dari artikel-artikel saya yang masuk pada halaman pertama. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai panduan ini. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita install dulu plugin iOS SEO-nya. Kita masuk pada plugin, kemudian tambah baru dan kita install. Kita install seperti biasa. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Ini dia pluginnya, iOS SEO. Oke, selanjutnya kita setting artikel-artikel dengan memakai plugin ini. Misalnya kita ingin mengatur artikel ini. Kita buka artikel ini. Kemudian setelah terbuka, kita scroll ke bawah. Nah, inilah plugin iOS SEO yang ada pada setiap artikel. Oke, langsung saja kita atur di sini. Klik fokus keyphrase ini. Keyphrase dan keyword itu sama saja. Maksudnya adalah kata sandi. Kemudian fokus keyphrase-nya kita tentukan di sini. Fokus keyword-nya untuk artikel ini apa? Misalnya di sini tentang bebas bayar. Setelah itu, yang kita atur selanjutnya adalah bagian edit snippet. Pada SEO title ini, kita tentukan judul dari SEO-nya. Judulnya apa? Kemudian kita ketikkan di sini. Selanjutnya, meta description. Kita atur meta deskripsinya di sini. Kita atur sesuai dengan keinginan dari iOS SEO ini. Diusahakan ininya hijau, ininya juga hijau, garis ini hijau. Diusahakan. Jika dia oranye tidak ada masalah. Yang penting jangan merah. Oranye itu termasuk sedang lah. Kalau hijau ini termasuk oke, good, bagus maksudnya. Kemudian selanjutnya kita atur analisis resultnya. Analisis resultnya itu penilaian terhadap artikel-artikel kita yang disesuaikan dengan SEO. Misalnya meta deskripsi lengthnya ini. Maksudnya adalah meta deskripsi tadi terlalu panjang. Lebih panjang dari 156 karakter. Makanya dia berwarna oranye. Oleh karena itu harus kita potong. Jika kita tidak mengerti dengan bahasa Inggris seperti ini, kita bisa membuka Google Translate. Nah, ini dia. Coba kita copy, kemudian kita paste. Ini maksudnya. Jadi kita harus menguranginya supaya nanti terlihat di mesin pencari, baik itu Google ataupun yang lainnya, akan terlihat semua keterangannya. Meta deskripsi ini yang kita atur ini terlalu panjang, oleh karena itu kita potong. Usahakan ini berwarna hijau. Kemudian pada keyphrase in title, ini maksudnya SEO title-nya tadi. Maksudnya adalah di sini tidak terlihat pada awal kalimat. Makanya harus kita pindahkan pada awal kalimat. Ini dia. Dari keterangannya tadi tidak ada di awal kalimat, dia harus di awal kalimat. Ini kata kuncinya tadi. Oleh karena itu disarankan oleh plugin ini untuk dipindahkan di awal sini. Tetapi untuk menjadi catatan bahwa SEO title ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting ininya sudah berwarna hijau, nggak ada masalah. Kemudian apa guna dari SEO title dan meta deskripsi? Gunanya adalah ini sebagai judul yang nanti ada di bagian
mesin pencari. Sedangkan meta deskripsi ini akan menjadi keterangan yang ada di mesin pencari nanti. Misalnya kita mencari sesuatu. Misalnya kita mencari sesuatu di Google. Belajar SEO. Ini SEO title-nya, sedangkan ini adalah meta deskripsinya. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah outbound link-nya. Outbound link-nya maksudnya adalah link yang keluar dari website kita. Ini saya kaitkan, gambar ini saya kaitkan dengan link keluar. Itu yang dimaksud dengan outbound link. Selanjutnya adalah internal link. Internal link ini sudah dinilai bagus karena dia berwarna hijau seperti ini. Sesuai dengan keterangannya ini juga. Maksud dari internal link adalah keterkaitan antara artikel satu dengan artikel lainnya dengan menggunakan link. Kita lihat contohnya. Misalnya seperti ini. Ini kita kaitkan dengan artikel kita yang lainnya. Perlu menjadi catatan adalah yang harus kita kaitkan harus sejenis atau sama dengan artikel ini yang masih dalam satu kategori. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah key phrase in introduction. Maksudnya adalah pendahuluan dalam artikel kita. Maksudnya paragraf pertama. Di sini sudah kita kaitkan artikel kita, kata kunci kita kaitkan dengan link artikel kita. Ini dia, pada paragraf pertama. Kemudian selanjutnya, key phrase length. Maksudnya adalah panjang dari kata kunci kita. Fokus key phrase kita adalah bebas bayar. Itu dinilai oleh plugin ini termasuk yang pas, termasuk yang bagus. Sedangkan key phrase density di sini adalah kata kunci kita yang ada di dalam artikel kita. Yang paling penting adalah yang pertama ada di bagian paragraf pertama dan paragraf terakhir. Key phrase density kita, kepadatan dari kata kunci kita dinilai oleh plugin ini 1,2%. Sudah termasuk bagus. Untuk masalah kepadatan kata kunci, standar yang dinilai adalah dari 1 sampai 5%, tetapi usahakan 1 sampai 3% sesuai dengan panjang artikel kita. Contohnya seperti ini. Ini dia contohnya. Ini pada paragraf pertama. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Dan masih banyak yang lainnya. Ini penilaian pluginnya adalah key phrase or synonym appear in the meta description. Well done. Maksudnya adalah kata kunci atau sinonimnya nampak pada meta deskripsi. Jadi sudah tergolong bagus. Di dalam meta deskripsi harus ada keyword kita. Meta deskripsi seperti yang kita jelaskan pada awal tadi. Sedangkan previously used key phrase maksudnya adalah penggunaan dari kata kunci sebelumnya. Jadi kita belum menggunakan kata kunci yang telah kita bidik ini. Jadi tidak ada masalah. Ini dinilai oleh plugin ini very good, sangat bagus. Kemudian key phrase in subheading. Kita mempunyai 3 key phrase di subheading dari 9 yang seharusnya. Untuk penilaiannya itu termasuk bagus. Untuk kata kuncinya harus ada di subheading dari artikel kita. Ini contohnya. Contohnya ini ada di subheading keempat, penajukan keempat. Maksudnya subheading. Dalam bahasa Indonesianya penajukan. Saya memilih penajukan 4 untuk kategori dari subheadingnya ini. Untuk subheading keempat ini tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Jadinya pas untuk subheading pada artikel kita. Oke, selanjutnya image all attribute. Di sini gambar kita harus ada kata kuncinya. Bagian alt-nya harus ada kata kuncinya. Contohnya seperti ini.
Kita klik pada gambar, kemudian klik edit di sini. Pada bagian teks alternatifnya, kita tanamkan kata kunci. Kata kunci kita bebas bayar, maka kita ketik di sini bebas bayar. Itu maksudnya. Kemudian teks lengthnya di artikel kita ada 911 kata, sedangkan standar untuk SEO biasanya 300 kata. Ini sudah melebihi dari cukup, maka dikatakan good job. Sedangkan lebar dari SEO title-nya, SEO title width-nya dinilai good job. Ini lebar dari SEO title kita, panjangnya termasuk memenuhi kriteria dari SEO, makanya dikatakan good job. Kemudian selanjutnya pada key press in slope-nya dinilai bagus. Ini pada bagian slope-nya dinilai bagus. Itu untuk analisis resultnya. Kemudian selanjutnya yang harus kita setting adalah pada bagian readability analysis. Yang dinilai pada analisis readability analysis adalah yang pertama subheadingnya. Subheading yang ada pada artikel kita, subheading atau tajukan yang ada dalam artikel kita dinilai bagus. Yang kedua adalah yang dinilai pada readability, paragraph length atau panjangnya paragraf kita. Di sini dinilai paragraf kita tidak terlalu panjang. Untuk paragraf di artikel kita diusahakan untuk tidak terlalu panjang. Karena jika terlalu panjang, maka orang yang membacanya akan merasa jenuh dan tidak betah, sehingga dia akan meninggalkan blog kita. Untuk yang ketiga adalah sentence length. Sentence length-nya di sini, kalimat yang ada pada artikel kita tidak terlalu banyak koma. Komanya cukup 1, maksimalnya 2. Jangan sampai lebih dari 2, karena jika lebih dari 2 koma, maka kalimat yang ada di artikel tersebut jadi terlalu panjang, sehingga orang bacanya jadi bingung. Cukup 2 saja. Kalau lebih dari 2, maka ini akan menjadi oranye atau bahkan merah, sehingga itu dinilai tidak baik. Oke, itulah readability analysis. Yang penting dalam readability analysis adalah subheadingnya. Jadi setiap artikel kita diusahakan ada readability-nya. Seperti tadi, readability-nya itu diperlukan 9. Jika 3 saja sudah nggak apa-apa. 3 saja yang ada dalam artikel kita sudah cukup. Kemudian yang diperlukan lagi adalah panjang paragrafnya. Jangan terlalu panjang, karena terlalu panjang maka orang akan jenuh, tidak betah dan bosan membaca artikel kita. Yang keempat adalah titik atau koma yang ada pada kalimat kita, sentence length-nya. Jangan terlalu panjang sehingga orang akan bingung memahaminya. Jadi yang diperlukan readability adalah 3 komponen tersebut. Jadi inti dari readability adalah artikel kita ringan dibaca, mudah dipahami, sehingga para pengunjung betah untuk membaca artikel kita. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian ini. Pada bagian SEO, di sini terlihat good atau berwarna hijau. Yang penting bagian sini berwarna hijau semuanya. Untuk SEO-nya berwarna hijau dan juga readability-nya juga berwarna hijau. Penilaian untuk SEO good dan penilaian untuk readability good. Jika misalnya warnanya orange, masih dikatakan bagus atau masih dikatakan lumayan jika berwarna orange. Kemudian di sini yang terpenting juga di bagian ini. Di sini harus berwarna hijau. Usahakan berwarna hijau. Jika bagian SEO-nya sudah berwarna hijau, maka di sininya juga akan berwarna hijau. Begitu pula yang tidak diperbolehkan adalah berwarna merah. Bagian SEO-nya tidak boleh berwarna merah dan readability-nya juga tidak boleh berwarna merah. Usahakan berwarna hijau. Kalau memang terpaksa berwarna orange. Jika di sini berwarna merah, di bagian SEO ataupun readability berwarna merah, maka penilaian SEO di artikel kita jelek. Begitu pula di sini, artikel kita secara keseluruhan jelek. Begitu pula di sini, jika berwarna merah, maka penilaian terhadap artikel dan SEO kita jelek. Jadi usahakan hijau. Oke, itulah penjelasan dari plugin Yoast SEO. Saya harapkan teman-teman bisa memahaminya. Kalau tidak paham,
ulangi terus video ini agar bisa paham dan mengerti apa maksudnya. Oke, itulah pembahasan tentang plugin SEO Yoast. Saya harapkan teman-teman bisa menerapkannya pada artikel teman-teman, sehingga artikel kita mudah untuk dideteksi oleh mesin pencari, terutama Google. Karena jika mudah dideteksi dan kita terapkan pada artikel-artikel kita, maka tidak menutup kemungkinan artikel kita mudah untuk masuk pada halaman pertama, minimal halaman kedua, sehingga orang bisa mudah menemukan artikel kita. Harapan kita tentunya artikel kita bisa berada di halaman pertama dari mesin pencari seperti Google dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jangan lupa tonton terus video saya untuk membahas masalah-masalah yang lainnya, panduan-panduan yang lainnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk men-like, komen, membagikan video ini, dan subscribe channel YouTube Mujeni Bang Jai untuk mendapatkan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.